Hai bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita lagi santai ya bro ya. Di sini karena hari ini kita nggak ngambil konten bro, jadi kita berbincang-bincang. Mungkin selama ini kalian penasaran ya, uh, gimana aktivitas kita sehari-hari. Mungkin banyak yang nanya kemarin ya, kameramennya kok nggak pernah kelihatan gitu ya. Mungkin kita panggil kameranya. Yuk yuk. Jadi kita oke bro, ini kameramen kita namanya Wahyu. Jadi selama ini dia kan kalian tidak tahu siapa megang kamera gitu kan, bagaimana dia mengambilnya, dan mungkin kita akan berbincang-bincang kepada Kurma ini, tim kita yang sering kita rasuki ya bro ya. Gimana saat dia untuk pada saat kerasukan itu gimana men? Saat kerasukan ya bang ya. Ya kalau saat kerasukan sih ya nggak sadarkan diri lah. Yang paling utama nggak sadarkan diri. Ya maksudnya kan lu pernah gitu ya, di biar penonton ini mengerti gitu kan, ibaratnya gimana pas lu mau ditarik sama Buto pada saat itu ya. Iya. Itu bagaimana? Saat ditarik sama Buto itu, kalau di secara logika mungkin ya nggak bakal bisa terpikir ya bang ya. Kalau kita ini mah ya gimana ya, kayak ada yang megangin bang arwah kita tuh bang. Sosoknya besar tinggi lah, sosoknya besar tinggi, itu dua makhluk halus yang megangin saya. Ya mungkin kan mereka ingin tahu gitu kan, gimana sih uh, rasanya atau kerasukan itu kita ada di mana gitu kan, ibaratnya kenapa nggak sadar tuh kamu, tahu nggak bagaimananya gitu, merasakan nggak gitu, Nggak merasakan. hilang gitu ya, seperti tidur. Iya seperti tidur, hilang seperti itu aja. Jadi berat badan kita juga nggak kelihatan gitu. Nggak kelihatan. Jadi kan mereka biar tahu gitu kan. Dan kita di sini bro, di base camp kita ini kita buka tim apa ya, perkumpulan Cakra Jiwa bro ya. Jadi kalau ada yang mau ngumpul ya silakan datang kemari bro untuk bergabung di Cakra Jiwa gitu kan. Anak-anak muda mau ini silakan ya bang ya, sharing-sharing bareng ya bang. Dan kita coba untuk merogoh semua ya bro ya. Kita ada tim kita Sodrek, kita coba untuk merogoh semua apa sih yang dirasakannya kalau kita buat seperti itu bro. Boleh. Yuk kita coba. Boleh. Kita coba merogoh semua di sini bro. Yuk. Ke tengah aja. Tahu biar nanti kan ada yang Oh iya. halo Aldi. Aldi pegangin di. Nanti jaga belakang aja deh. Saya libur. Bro ya, kita coba ya untuk melihat atau berada di alam sana, karena dia tidak bisa untuk kerasukan ya bro ya. Oke. Ya, jadi pas ini. Cara ini bro bisa menghilangi stres pikiran kita bro ya. Jadi dia nggak sadar banyak arwah, karena dia tidak pernah kerasukan, jadi kita coba dia seperti ini ya. Bro mungkin kita coba sama yang tidak pernah kerasukan di
kameramennya mungkin. Kalau Boleh tuh. Satu request yang sangat bagus, Bang. Satu request yang jadi sangat bagus, Bang. biar semuanya merasakan. Iya, benar, Bang. Satu request yang sangat bagus. Kameramennya. Mana Chan? Jongkok, tarik nafas dari hidung, keluarkan dari mulut 11 kalinya, tahan berdiri. Maju dikit sini. Coba bro ya, untuk merefresh otak. Terus berdiri, konsisten, fokus, jangan sampai pikiran kemana-mana, kosongin pikiran. Ya, bro, kita akan bertanya sama mereka apa yang dirasakan mereka ya bro ya saat seperti tadi. Hah? Lemes. Ya. Oke bro, kita tanya ya bro ya sama yang ini. Gimana yuk rasanya setelah seperti itu? Mas, Ada ngeliat sesuatu atau apa? Gelap. kayak tidur gitu. Seperti tidur. Kalau kamu? Kayak kita juga berjalan-jalan di tempat yang gelap. Kayak di sana kayak banyak orang-orang gitu. Saya baru tahu lah kayaknya. Nah, jadi bro, kalau kita bicara masalah gaib, seperti itulah gaib. Jadi kita tidak bisa menjelaskan ke orang-orang. Kenapa? Kalau kita bisa menjelaskan, oh, gue nampak ini, nampak itu, nampak itu. Jatuhnya kita dibilang orang gila atau edan. Jadi gaib itu kita tidak bisa menceritakan apa yang terjadi tadi kepada orang-orang. Kenapa? Nanti pikir orang, cuman ini, cuman itu, gila jatuhnya. Jadi gaib itu tidak bisa kita rasakan, apalagi seperti katanya ada batu gaib segala macam. Setahu saya sih batu gaib itu tidak ada, setahu saya. Yang adanya ruh itu yang dimasukkan ke batu itu. Jadilah batu itu ada isinya. Jadi batu itu cuma tempat doang. Tempat ruh. Gitu loh. Jadi tidak ada ibarat batu itu yang bisa data apa ya, tapi Allah alam ya, setahu saya sih yang bisa batu itu adalah dipindahkan ruh tersebut. Kalau diibaratkan kita cuma rumah doang ya. Ya. Jadi seperti itu. Oh iya bang, saya mau nanya. Tadi tujuannya merebus sukmo itu apa sih? Kalau boleh ini. Jadi gini, Efeknya ke kitanya apa gitu? kalau efek itu enggak, kita bisa seperti ringan badan itu ya. Iya memang ringan. Nah, jadi kalau kita banyak pikiran atau jadi refresh lagi. Gitu. Dan kenapa merogoh sukmo itu ibaratnya tidak apa tadi pertanyaan? Maksudnya tujuannya buat merogoh sukmo itu ke kita itu. Jadi gini, tujuan. Sekarang kan banyak orang yang tidak percaya, oh ini kerasukannya hanya settingan, banyak SMS seperti itu gitu kan. Jadi kalau saya ingin mendapatkan soleh, yang bisa kerasukan itu, tarasuki, ruh itu kita panggil untuk memasuki ke badan manusia itu. Hanya orang yang bisa fokus dan hati jangan takut, konsen, kosong pikiran seperti orang tidur. Jadi kalau orang yang tidak percaya gitu, kita bisa untuk merogoh sukmo. Dalam artian
kita buat dia seperti tidur. Ya seperti tidur, kita ngeliat di luar sana seperti apa gitu, dunia sana ibaratnya. Ya, jadi kita akan mencoba seperti itu karena kan banyak yang saya kepingin tapi kita masuki dia nggak masuk gitu. Ya. Mungkin mereka berpikir ini nggak mungkin settingan gitu kan. Kenapa saya nggak masuk? Karena tidak ada fokus. Karena orang yang bisa kita rasukan, kita panggil ruh itu untuk memasukkan ke badan manusia, itu hanya yang bisa orang fokus, tenang, tidak ada rasa takut. Lebih mudah kita masuki orang itu kalau orang itu pernah kerasukan. Atau seperti jaran kepang di sini ya namanya. Jaran kepang gitu. Itu lebih mudah, sintren. Itu lebih mudah kita memasukkan roh tersebut ke badan mereka. Karena setelah kita itu setan itu makhluk gaib itu sudah tahu untuk masuk ke badan kita. Berarti di antara tubuh kita itu ada ruangan atau celah yang bisa dimasuki sama mereka. Iya. Dia bisa dari leher, dari punggung yang masuk dia ya. Jadi ada celah. Kalau belum pernah untuk kerasukan mungkin sulit kita untuk membukanya, apalagi kalau dia punya pegangan dari buyutnya atau dari orang tuanya, pageran lah kata kasarnya ya. Itu sulit kita masuk. Kenapa? Karena sudah ada pageran. Beda dengan namanya nyantet. Kalau santet itu ibaratnya mau dia ada pageran atau tidak, mungkin itu tembus gitu. Tergantung pagerannya bagaimana dulu. Tapi lemes ya. Iya. Berasa bagian lemes lah gitu. Jadi kalau ini, jadi rasanya ya mana lemas itu, lemas sama Enak sih. Enteng. kalau badannya enteng. Jadi kita ibaratnya tidak tahu sejarah ya, saya orangnya tidak tahu sejarah, makanya saya ingin mengetahui sejarah misteri yang ada di Pulau Jawa. Makanya di sini di pohon ini ada makhluk ini makhluk itu, jadi saya memakai raga orang untuk memasukkan roh tersebut, jadi kita bisa tahu ya ini sejarahnya ini. Mungkin gini bang, adalah beberapa teman ya nanya gitu, kesulitan apa sih yang abang pernah ini ya, yang pernah alamin di sewaktu lagi syuting Buat atau konten gimana ini gitu, ya, kesulitannya. kesulitannya. Oke, saya akan menjawab kesulitannya itu. Kalau seandainya di sini banyak buto ya, apalagi buto peliharaan orang yang belum dapat tumbal mangsa gitu ya, untuk ditumbalkannya, itu sangat sulit. Kenapa saya bilang sangat sulit? Gitu kita masukkan ke tubuh manusia, buto itu masuk, dia akan menarik manusia ini untuk ikut kepada dia, untuk menjadi tumbal dia. Itu yang sangat sulit kita untuk mengambil arwahnya lagi kembali. Apalagi ada orang yang ingin nyoba atau ngetes gitu kan, sengaja gitu bawa butuh tersebut gitu kan, untuk mengambil tumbal kena kerasukan itu gitu. Itu aja sih sulitnya, sangat di situ, karena di sini banyak sekali meletakkan untuk memasang untuk mencari tumbal lah ya, dan di sini terkenal banyak butuh. Ada lagi mau ditanyaan? Satu lagi bang, ada juga temen nanya, bisa nggak sih masuk makhluk astral itu ketangkap sama kamera? Kan saya ibaratnya kameramen ya, ibaratnya banyak yang nanya begitu bang. Makanya saya juga bingung nih. Saya berpikir mungkin jarang ya, ibarat saya belum pernah, saya udah 6 bulan bermain di YouTuber seperti ini, mencari sejarah misteri, belum pernah kita menangkap pocong, kecuali kemarin itu sempat kita nangkap di daerah Cikarang kalau nggak salah ya, Bekasi. Itu pun pocong jadi-jadian, nyimpang dalam artian pocong jadi-jadian itu ya seperti persugihan atau untuk mencari kekayaan ya intinya
kalau kita pribadi belum ngalamin ya. belum pernah kita mendapatkan makhluk gaib itu. Kalau di Gantar itu kemarin itu hanya kebetulan kali ya, kita mendapatkan sosok makhluk pocong itu. Berarti bisa Bisa intinya tapi bisa. bisa tapi Ya, kita bisa, tapi kalau kita buat ngewujudin itu rasanya sangat berat ya, sulit ya. karena mungkin dapat pada satu waktu yang di hutan itu dulu kita ya ngambil, mungkin lagi apes. Secara nggak sengaja Nah, nongol sendiri ya. Karena katanya sih, kata orang dulu, kalau makhluk gaib seperti itu dilihat oleh manusia, makhluk gaib itu apes. Habis kita apes, dia juga Iya. apes. Jadi seperti itu, katanya seperti itu. Mek, sinilah. Ini Mek, Al, Ngapain di situ? loh. Ngikut sini. Mungkin ini bang, tanya-tanya tentang yang orang yang pernah kerasukannya bang. ya mungkin ya Mek, Pengalamannya. sama pengalaman Pengalamannya. bagaimana. Ya, apa sini? Ya ke belakang bang. Apa sih? Bisa kok. Jadi gimana, Mek? Waktu lu kerasukan, apa sih yang sangat sulit bagi lu untuk menghadapi waktu lu kerasukan, apa yang sangat-sangat ibaratnya membuat lu down, agak trauma lah ya. Saya satu ya butuh itu pilihan orang yang saat saya dia belum dapat tumbal, ya saya lah yang ingin menjadikan tumbal, maksa itu suatu kejadian yang nggak bisa dilupakan. Jadi pas lu tertarik gitu. Jadi lu ibaratnya ibaratnya merasakan gak sih lu tertarik kemana gitu? Merasakan kemana? Di suatu tempat gelap, itu benar-benar gelap banget, yaitu yang megangin ya saya. Berarti sama yang seperti kita obati anak kecil itu waktu ditarik untuk pesugihan ya dia, atau cewek kembar yang kemarin itu kan dia apa gelap gitu kan ibaratnya, dan dia udah nikah pun tidak tahu gitu kan, karena dia melihat wah dia tidur kan gitu ya. Kalau kamu sendiri awal untuk kerasukan gimana? Biasanya dari pundak nih tiba-tiba berat, terus di tangan juga maksa, terus ya udah setelah itu Lu nggak ingat apa-apa lagi? nggak ingat apa-apa lagi, nggak sadar. Padahal mah kata orang wah kerasukan gitu, padahal diri sendiri tuh diem aja bilang Berarti sudah full dia untuk kerasukannya, dalam arti yang full itu tidak tahu apa-apa lagi gitu kan. Mungkin dari tim ada yang kita tanyakan atau bagaimana. Ya mungkin dari penonton yang ingin apa yang ingin ditanyakan, tanyakan aja ke Bang Roy apa yang terjadi. Kalau lewat kolom komentar gitu Iya. ya. Jadi kita itu dari dari situ nggak bisa di start. Coba. Jadi bro, kita di sini saya di tempat teman ini kita mengambil sejarah di Pulau Jawa ini ya, bro, ya. Kita membuka perkumpulan cakra jiwa ini, bro. Skema. Jadi setiap malam sebelum kita melanjutkan perjalanan untuk mencari sejarah-sejarah misteri itu, kita kumpul dulu di sini, kita cari di mana lokasinya gitu kan. Karena saya tidak tahu lokasi yang ada di Pulau Jawa ini, karena saya sendiri sih orang Medan gitu kan. Saya tidak tahu apa sejarahnya di Pulau Jawa ini, makanya saya ingin tahu sejarah-sejarah misteri yang ada di Pulau Jawa. Ya, yang seru nggak seru sih yang menegakkan itu pada saat dari tim kita atau dari tim kita yang kita rasuk itu mau ditarik, apalagi dengan kata-kata makhluk gaib itu, anak ini tidak akan bisa kembali. Nah itu kita saya agak panik gitu kan, karena
sini intinya bikin tidak boleh waktu saat kita rasuk tidak boleh ada rasa ribut sama pacar atau sama keluarga, itu tidak bisa. Karena itu nyawa, Nanti tergantung hati. Kalau hati, makanya saya memakai tim, saya bilang sama tim selalu jangan ada ibarat ribut atau sama orang lain apa gimana gitu kan, karena itu membuat diri kalian bisa terbawa oleh kebaikan tersebut. Jadi kalau posisi kita hati kita lagi kacau Itu nggak bisa. Itu yang parah. Makanya saya pernah kena sekali itu di kereta api Rokobot ya. Nah, di situ tim kita salah satu ada yang masuk dan itu dia sangat ganas, mungkin dia ada problem apa kita nggak tahu gitu kan. Di situ saya agak panik. Nah, kontrol ya. sampai terus terang dada saya kepukul dan itu sesak banget. Mau nggak mau saya harus berdiri lagi untuk mengeluarkan kru tersebut. Karena tidak bisa kita di dalam tim ini, saya selalu bilang sama tim, tidak bisa bergabung di sini kalau hatinya itu tidak tenang atau ada masalah, apalagi tim yang sudah minum gitu ya, ibarat minum minuman keras gitu, alkohol gitu ya, itu tidak bisa. Kenapa? Karena alkohol itu kalau orangnya sendiri tidak bisa mengontrol dirinya, itu akan lebih ganas makhluk gaib tersebut. Jadi kalau kita tenang semakin tenang juga kali ya. Ya. Karena kita kalau kita santai, hati kita tenang, makhluk apapun, seganas apapun yang kita masukkan ke tubuh manusia itu, dia tidak akan berontak, dia akan santai, dia akan menuruti apa yang kita mau, tergantung hati. Karena Pelajaran. Kalau hatinya kacau mah nggak bisa, berantakan ya. itu berantakan. Kenapa? Karena itu mereka konsep saya melemparkan, mengambil gaib tersebut untuk memasukkannya ke dalam tubuh manusia. Dia kan banyak itu yang ingin masuk. Nah, kadang saya ngambil si A yang masuk si B. Nah, itu. Jadi nggak bisa kita request lu harus masuk sini. Oh nggak bisa. Kayak kemarin saya itu ya. Ini nggak bisa. Tapi kalau di situ kita sudah pamit dulu kita, ibaratnya saya mengambil ini sejarah, siapa yang bisa mengetahui, bisa memberitahu sejarah-sejarah misteri yang ada di sini. Mungkin bisa, karena dalam arti hal kita mengambil roh itu ke badan manusia itu, kalau dia fokus itu akan masuk apa yang saya panggil dari pertama gitu. Jadi kalau tim atau orang yang kita rasuki ini dengan fokus, tenang, santai, tidak ada masalah di hatinya, apa yang saya panggil arwah itu akan masuk. Tapi kalau dia lagi galau atau lagi ada masalah problem di luar, itu tidak ada. Susah. Malah yang ganas atau yang ingin mengambil, mencari tumbal. Oh, Yang dari masuk. pertama. Nah, seperti itu. Jalan pertamanya. Persetujuan gitu. Pengetahuan ya, kita juga ya. Iya. Itu nggak bisa diaktifkan. Udah diaktifin ininya Pak. Apa dari pertama sekarang pertama kalau mau ulang sama makanya komen. Oke bro, mungkin kita sudah bahas masalah tim kita, kameramen atau tim yang kita sering rasuki. Ya. Kenapa bisa diambil butuh pada saat itu? Dua orang yang pernah terjadi seperti itu. Dua orang pernah terjadi sering masuk butuh itu agak sulit. Karena walaupun dia kurus, walaupun dia gimana badannya itu, kalau udah masuk arwah tersebut, atau makhluk gaib tersebut memasuki tubuh manusia itu, dia akan menjadi kuat. Udah ganas. Nah, Bukan bawaan. berdoa. Kalau misalnya makhluk gaib yang tidak punya orang, mungkin kita lebih enak santai untuk berbicara ya. Tapi kalau makhluk gaib itu dipelihara orang, seperti butuh banyak di sini ya dipelihara orang, itu akan lebih sulit kita untuk mengembalikan manusia tersebut itu ke badan raganya lagi. Ini akan lebih sulit. Oke bro, kita sudah perkenalkan. Selama ini ada banyak yang bertanya. Siapa sih kameramennya? Wahyu. Di sini ada, gitu kan kameramennya. Dan tadi tim kita pemain yang kerasukan, Aldi, gitu kan. Si Dan ada yang nggak absen. Sodrek ini dia bagian yang tadi yang pakai baju merah tadi itu, Sodrek namanya, dia bagian
dia tidak bisa kita rasuki gitu, karena dia belum bisa fokus atau mesti ada rasa takut nolak. Jadi kalau kita ada rasa takut atau hati kita gimana ya, ada rasa takut aja hati kita itu akan nolak, tidak bisa. Jadi benar-benar fokus. Harus fokus seperti orang tidur. Dengan apa dihilangin. Jadi pada saat kita fokus kita merem itu ada suatu cahaya titik, ada berwarna itu. Jadi satu titik itu yang harus kita lihati. Makanya teman kita dari tim kita saudara ini tidak bisa kita rasuki, makanya dia selalu menjaga yang orang-orang kerasukan itu. Oke bro? Bang, ada yang nanya nih, kenapa mediatornya itu aja? Oh, oke Banyak bro. yang nanya, banyak yang nanya. Orang kan nanya, kenapa sih mediatornya itu saja? Kita saat ini ada tim. Gitu. Kenapa dia saja? Kadang tim kita yang lain tuh, lu dulu lah, gitu. Saling bertolak gitu loh. Karena si kurma ini dari awal kita pakai, menjadi tim kita awal ya, awal. Yang pengalaman. Jadi dia yang bisa untuk kontrol untuk kita masuki. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau misalkan ada masyarakat itu ini ya. Kalau seandainya ada masyarakat di tempat waktu kita mengambil sejarah misteri, saya lebih senang dari tim kita. Gitu loh. Intinya masyarakat tersebut bisa fokus, tenang, rileks, santai. Tidak ada rasa takut, apalagi dia pernah kerasukan, itu paling enak. Udah celah tadi ya. Ya. Jadi saya selalu bilang kalau ada penonton, saya dah kepingin gitu kan, nggak masuk, dia yang masuk gitu kan. Karena dia tidak fokus. Saya sempat pakai orang di sini, masyarakat yang saya ngambil sejarah ada di dulu awal saya pakai orang sini itu masyarakat di sini ya, bukan dari tim ya, dua tim itu di Kaliperawan. Itu awal. Bisa masuk. Di Bukit. Ya awal itu di Kaliperawan. Kita ambil di Kaliperawan itu masyarakat di situ satu. Kedua, kita memakai masyarakat di situ juga di Bukit. Nah, Bukit satu, Kerasa itu kita ngambil rumah itu di Kerasa ya, rumah apa nih? Pabrik satu. Masyarakat pabrik. Enggak, yang masyarakat yang namanya Dedi. Erlangga. Di rumah Erlangga itu kita pakai itu adalah tim kita Denny. Kenapa ibaratnya saya pakai tim itu? Karena selebihnya tim dari Royal Channel ini tidak bisa untuk kerasukan. Nah, ini ada. Oke bro, ada tim kita satu lagi Pulung sini. Baru datang ini. Sini ya. Oke bro, di sini ada tim kita satu lagi. Dua ya sama ya ini yang saya bilang kemarin waktu di Rokobot itu Pas kontrol. sangat ganas lepas kontrol ya. Kenapa? Karena hatinya lagi gelisah, kita nggak tahu. Mas ini Bi, kita tanya-tanya dulu. Gantian ya. Oke, thank you. Yuk, Siap. kameramen kita. Oke bro, di sini ada Pulung. Pulung ini tim baru dari Royal Channel ya. Karena dia bisa kerasukan, kita pakai untuk dan ini ada PI juga tim Royal Channel. Saya mau nanya, waktu di Rokobot itu, lu kan masuk sangat berganas, tidak kontrol seperti biasanya. Hati lu bagaimana sih? Apa ada masalah? Soalnya kalau hati tidak ada masalah itu mungkin dia akan santai untuk masuk arwah tersebut. Ya kalau ada masalah sih ada. Ya gimana sih ya kata-kata Enggak, jelaskan aja gitu. Jadi kan mereka bisa tahu, oh ya kalau kerasukan itu kalau kita hati kita lagi bunda atau apa seperti itulah, kan lebih ganas gitu. ya ada masalah sih soal bentrok sama ini Itu ya, Iya. masalah pribadi gitu Iya, ya. masalah pribadi. Dan saya mau nanya, waktu lu lepas kontrol tersebut, itu lu merasakan ada di mana sih? aku di banyak banget bang, banyak orang. Banyak orang. Aku tuh diajak sama cewek tadi, ada tinggi besar tapi nggak kelihatan mukanya, matanya merah tuh, ya itu yang rajanya itu. Lu dibawa mana? Dari waktu di Rasuel awalnya wanita nih yang memasuki ya, tiba-tiba berubah menjadi siluman begu ganjang, atau di Medan itu disebut itu. Kenapa? Di situ banyak
orang-orang Medan ya, makanya saya bilang Begu Ganjang di situ yang masuk yang kemarin itu di Pakoban. Lu dibawa kemana itu? Ya waktu itu tuh ya nggak tahu sih tapi di dalam sana tuh waktu aku diajak sama cewek, waktu jangan di sini, kamu buat tempatnya sini gitu. Jadi ditarik sama cewek itu suruh pulang lagi Dia masuk kembali Iya. ke dunia ini Iya, lagi gitu. alhamdulillah sampai sekarang lah kita. Itu bro, makanya saya paling takut kalau ada masalah di hati atau apa kita rasuki seperti itu kejadian itu, kita berat untuk menariknya kembali gitu. Masuk kembali ke raga dia ruhnya ini. Seperti belum juga kemarin kita ngambil di pohon lamaran, dia ada rasa takut ya bro ya. Kenapa lu merasakan takut? Kenapa sih merasakan takut? Traumanya? Bawa udah dibawa, terus alhamdulillahnya bisa balik lagi. Nah, maksudnya dibawa itu seperti tadi kan dia dibawa sama cewek apa segala macam gitu. Ya sama lah itu, Yang di situ siapa yang bawa lu ibaratnya yang nggak tahu ya, ya sama cewek bawa masuk kembali lagi? kan pas itu udah nggak sadar kan, Ah, terus ada ceweknya narik, soalnya di situ rebutan Bang. banyak Banyak makhluk. rebutan. Ah. Dalam arti rebutan apa? Jadi mereka biar tahu penonton ini gitu. Ya banyak yang pengen lah ibarat. Sini mau alhamdulillah kan Banyak orang ini apa dikembaliin lagi ya. Jadi makhluk gaib itu banyak untuk menarik, untuk memperebutkan kalian lah pada saat itu ya. jadi cewek itu kasihan, jangan kamu bukan tempatnya di sini. Ya ini ya. Jadi gitu. Jadi ya rajanya tuh ya yang besar berbulu itu. Tapi enggak kelihatan mukanya, cuma merah aja matanya itu. Matanya doang yang merah. Tapi kalau kemasukan asli kayak gitu mah nggak seberat itu, mungkin itu punya orang. Ya jujur aja gua enggak bisa setting gitu bang, enggak bisa settingan gitu. Jujur aja. Jadi mereka ini bro, tim kita boleh kalian lihat mereka ini tidak bisa acting mukanya gitu. Bisa. Kenapa mereka tidak bisa belajar acting gitu? Ya jadi bicara aja dia seperti ini aja bicara aja agak tidak ini ya gitu ibaratnya lemaknya Jawa 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 style gitu loh. Enggak bisa. Nah, jadi makanya pas kerasukan mereka ini mereka bisa lancar untuk menjawab gitu kan. Kalau ini kan dia tanya jawab agak-agak grogi ya, nervous gitu atau apa mukanya kan bisa dilihat dari muka dia bro. Jadi pas, Acting kayak gitu dilihatin orang banyak kan otomatis malu Bang. nah, Kalau udah dimasukin gitu kan kita nggak sadar. jadi saya sengaja bro mencari tim di Pulau Jawa ini yang tidak bisa acting ibaratnya orang-orang tidak mengetahui lah ya orang kampung kita bilangnya di Pulau Jawa ini yang tidak bisa acting ekspresi muka segala macam. Saya pakai mereka, jadi gitu mereka kerasukan, mereka real untuk menjawab ganasnya, marahnya, ekspresi wajah marahnya. Dia sempat kemarin itu kemarin dia sempat masuk wanita ya bro ya, dia megang rambutnya gitu. Jadi Bang, kenapa suara yang kerasukan itu suka kecil ya? oke, banyak yang bilang ya komenan seperti itu. Kenapa sih kalau kerasukan suaranya nggak kedengaran, bos ini suaranya nggak ini? Karena suatu makhluk gaib ada yang besar, ada yang kecil suaranya. Walaupun kita udah pakai mic, boleh bilang kita nggak pakai mic, kita pakai. Malah ini saya dekati ke mulut yang kerasukan itu. Kadang dia kecil, tidak masuk ke dalam. Tergantung yang masuknya. Jadi walaupun dia ibaratnya seperti ular, apa yang masuk, kadang dia kecil banget suaranya. Itulah makhluk gaib. Tidak bisa kita atur gitu dalam artian, lu besarin suara lu, nggak bisa. Main suruh. Dan kita setiap mengambil konten sejarah-sejarah misteri ini kita tidak sembarangan masuk, tidak langsung kita masuk itu. Saya ibaratnya izin dulu sama makhluk gaib tersebut yang ada di sini.
ada yang bilang nyelonong aja ngambil sejarah makanya tidak terbongkar sejarah. Kita tidak nyelonong, dalam artian apa? Kita meminta izin kepada makhluk gaib tersebut karena tidak ada kuncen, sesepuh tidak ada. Dan di situ ada yang narasumber. Nah, jadi kita anggap narasumber itu sesepuh yang mengizinkan. Jadi kita hanya meminta atau izin kepada makhluk gaib tersebut. Sebenarnya sih nggak ada masalah kalau ibaratnya mau diizinkan atau tidak sama sesepuh tersebut atau yang menunggu di tempat itu sih nggak ada masalah sebenarnya, gitu kan. Karena kita izinnya sama makhluk gaib itu, gitu. Makhluk gaib yang ada di situ. Jadi kalau memang dikasih makhluk gaib yang ada di situ, kita mengambil sejarah, kita akan ambil sejarah tersebut. Ini banyak komen yang seperti itu, kayak suara apa. Suara itu tidak bisa bro kita atur makhluk tersebut. Lu harus besar suaranya, lu harus kecil, lu harus ini, tidak bisa. Makanya saya selalu begitu makhluk gaib itu masuk, saya bertanya, selalu saya sampaikan lagi kepada penonton ya, ibaratnya makhluk gaib itu bicara ini gitu. Seperti itu. Mungkin ada yang komen lagi yang mau bertanya apa di situ? Apalagi mau ditanyakan? Enggak ada. Ada nggak? Ada yang komen bang, Nah, itu timnya orang-orang mana aja bang, asli orang mana aja? oke bro. Tim yang kita pakai, kalau kayak Kurma ini dia orang sekarang. Ulung Datang dan dong, PI orangnya dong, situ dong, perkenalan dong. dan PI ini mereka berdua ini dari Indramayu, ada Aldi, Sinyal, Sodrek, gitu ya. Aldi, Sodrek, yang tadi itu mereka asli orang Indramayu sini karena mereka membantu saya untuk mencari lokasi-lokasi sejarah-sejarah misteri yang ada di Pulau Jawa. Insya Allah kita akan mencari sejarah-sejarah misteri Cirebon ini loh. Tapi kita belum tahu tempat-tempatnya ini, gitu ya. Kita belum dapat info. Kalau dapat info, Nah, jadi teman-teman yang ada di yang menonton YouTube saya ini, kalau ada info sejarah-sejarah yang bisa kita kupas atau yang angker yang seperti apa gitu, ingin tahu sejarahnya, boleh SMS kita ya, komen di bawah di daerah mana gitu. Kita akan datangi tempat tersebut. Jangan lupa subscribe. Jadi semuanya kekuatan manusia, kekuatan apapun tanpa seizin Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan bisa. Kalau Allah sudah bilang kun fayakun, terjadilah maka terjadilah. Gitu loh. Jadi semua kita tetap dari tim Rojal Channel, semua tim tetap meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan keselamatan. Terima kasih yang sudah mendukung kami ya, tim Rojal Channel di YouTube ini. Saya terima kasih banget karena sudah mendukung saya sampai saat ini. Jadi inilah lambang kita bro, lambang cakra jiwa. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi? Enggak ya? Oke bro, terima kasih sebelumnya. Kalau ada salah kata, salah bahasa, kami dari tim Roja Channel minta maaf kalau ada salah kata Kurang berkenan. yang tidak berkenan di hati penonton ya. Jadi selama ini kalau kita ada yang salah sedikit mencari sejarahnya tidak tepat untuk memberitahu sejarahnya, itulah yang kami dapat dari makhluk tersebut karena kami tidak mengarang sejarah yang ada di situ. Jadi kita bertanya sama makhluk itu ya, kalau makhluk itu jawab seperti ini atau oh di sini ada ini, itulah yang kami dapatkan dari makhluk gaib tersebut. Jadi kita tidak ada menambahi atau mengurangi sejarah itu,
Tapi alhamdulillah banyak yang di Indramayu ini sudah mengajak kita ya untuk mengambil sejarah-sejarah misteri yang ada di sini, seperti di Tulang Kacang kemarin ya, di makam itu sampai kita dipanggil 2 kali di situ untuk mengetahui sejarah-sejarah sebenarnya yang ada di sini. Oke bro, terima kasih untuk seluruhnya, untuk daerah Indramayu, seluruh Pulau Jawa, Sumatera, semuanya, seluruh Indonesia, saya terima kasih sudah mendukung Royal Channel bersama tim. Mohon doanya, insya Allah kita akan mengungkap lebih banyak lagi sejarah-sejarah misteri yang ada di Indonesia. Doain aja kita panjang umur, murah rezeki kita akan keliling untuk mencari di seluruh Indonesia ini sejarah-sejarahnya. Oke bro, saya undur diri dulu bro. Semua tim, kalau ada salah kata, saya sebagai Royal Channel, Pak Pradana, meminta maaf sebesar-besarnya kalau ada salah kata. Satu hati, satu rasa. Cakra jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.